Kenapa ketahuan bang? المعارف رأوا مخدراتها منكشفة. محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتانا اليقين. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sejenak puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Allah yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini, subuh ini dengan rahman Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rahim Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Raya An-Nur yang kita cintai ini dalam rangka pertama melaksanakan salat subuh berjamaah, yang kedua kita beriktikaf di sini, kemudian nanti kita akan melaksanakan salat sunat al-isyraq. Dan sebelum kita melaksanakan salat sunat al-isyraq ini, sesuai dengan jadwal kita bahwa setiap Sabtu minggu ganjil, itu minggu pertama, minggu ketiga, dan sekarang kita berada di minggu kelima, ya, kita akan mengadakan sebuah kegiatan, itu pembelajaran bahasa Arab aplikasi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita laksanakan pada pagi ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan salam kita pada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan selalu kita mengucapkan salawat dan salam ini bertambah dalam hati kita cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah dalam hati kita semangat kita untuk menjalankan dan juga menjaga syariat yang telah dikembangkan oleh baginda Rasulullah. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dan kita bisa bersama Rasulullah di dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati dan disayangi Allah, walaupun pagi ini hujan, ya, yang cukup lebat di mana-mana dan ini merata di seluruh kota Pekanbaru, namun alhamdulillah ini tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir di Masjid Raya An-Nur ini dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menambah ilmu kita tentang bahasa Arab pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita untuk memahami bahasa ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, keberkahan pada umur kita, dan juga keberkahan dalam segala aspek kehidupan yang kita lalui pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, hadirin dan hadirat rahmatullah Subhanahu wa taala. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas banyak tentang al-jumlah wa syibhul jumlah, yaitu tentang jumlah. Jumlah ini dalam bahasa kitanya adalah kalimat, wa syibhul jumlah, dan yang serupa dengan kalimat. Nah ini. Dan hari ini insyaallah dengan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Ya, ini bagi yang bawa kitab lihat halaman 20, malhuzah. Bismillahirrahmanirrahim. Malhuzah fima yali ta'rif sarih. Ta'rif as-sari'un anil ba'd al-istilah li ba'd al-mustalahat al-'amma التي سيأتي ذكرها في أول الكتاب علما بأنه سيتم شرحها بالتفصيل في مكانها. أولا الاسم النكرة وهو ما دل على غير معين أي على اسم الشاعر الدلالة مثل الرجل أسد مدينة نهر إلخ. ثانيا الاسم المعرفة
wa huwa ma dalla ala muayyan bi dzatihi wa min anwa'il ma'rifah ad-dhamir al-'alam ismul isyarah ismul mausul al-mu'arraf bi alif wal lam al-mudhaf ila al-mu'arraf bi alif wal lam al-munada al-maqsud ta'yinuh. Nah, at-tanwin, nah, nun sakinah la tuktab wa yata'allaqu biha fi akhir ism an-nakirah tursamu dhammataini aw fathataini aw kasrataini mithlu jaa rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Nah, thumma al-ismul mufrad, nah, ma dalla ala wahidin aw wahidatin mithlu waladun aw fatatun. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini beberapa istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yang mesti kita ketahui, ya. Di ini disebutkan ta'rif sari' li ba'dil mustalahat, itu definisi singkat, ya, secara cepat sekilas tentang sebagian istilah yang umum yang akan disebutkan di awal kitab ini. Tahuilah bahwa sesungguhnya, ya, keterangannya akan dijelaskan secara tafsil pada judul atau tema yang nanti akan ditentukan, ya. Pertama, istilah yang digunakan dalam bahasa Arab itu pertama adalah al-ismun nakirah. Al-ismun nakirah, ya, al-ismu yang kita bahas beberapa minggu yang lalu adalah penamaan. Semua penamaan adalah al-ism, ya, baik nama manusia, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, ya, nama negara, nama kota, nama desa, ya, semua yang memiliki nama itu adalah, ya, isim, ya. Dan isim itu diantaranya adalah al-ismun nakirah. Ya, di antara isim ada yang namanya al-ismun nakirah. Nakirah artinya umum. Ya, isim yang disebut secara umum dalam bahasa Arab. Atau kalau didefinisikan wa madalla ala ghairi muayyan. Ya, sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak ditentukan. Ya, madalla ala ghairi muayyan. Ya, menunjukkan sesuatu yang tidak ditentukan, artinya tidak dikhususkan. Ya, al-misal, yakni ai ala ismi syai' dilalah, artinya isim ini memiliki dilalah secara umum, ya, dilalah secara umum, ya, kita tidak bisa menentukan, mengkhususkan, tapi secara umum dia memiliki, ya, dilalah. Dilalah itu artinya adalah petunjuk secara umum, ya. Misal, ya, misal rajulun, yaitu laki-laki. Jadi kalau disebut laki-laki itu banyak laki-laki. Ada laki-laki yang masih muda, ada laki-laki yang separuh baya, ada laki-laki yang sudah tua, ya, itu laki-laki. Ada laki-laki yang gemuk, ada laki-laki yang kurus, dan ada laki-laki yang tinggalnya dekat rumah kita, ada laki-laki yang tinggal jauh dari rumah kita, rajulun, ya. Jadi kalau disebut rajulun itu kita tidak mengetahui siapa orangnya, ya, tidak jelaskan siapa orangnya, ya. Seperti umpamanya dalam Al-Qur'an kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu dalam surah Yasin, ya. Datang seorang laki-laki dari sudut kota. Jaa'a rajulun min aqsal madinah. Jaa'a rajulun. Datang laki-laki dari sudut kota. Nah, di sini dalam Al-Qur'an Al-Karim itu para mufassir menafsirkannya dengan berbagai macam persepsi. Siapa rajulun ini? Ya, tetapi mereka sepakat rajulun ini yang dimaksud adalah ibadallahi salihin, adalah hamba Allah yang soleh, yang abid, yang mengetahui akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwa ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat sejarahnya dalam surah Yasin. Jaa'a rajulun min aqsal Madinah. Jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang laki-laki dari sudut kota, ya, berusaha, ya, dia tergesa-gesa dan berusaha datang dan berkata, ittabi'ul mursalin, ikutilah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah, ya, orang yang mereka tidak meminta upah dan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajulun ini, ya, kalau seandainya tidak ada tanda yang memakrifahkannya, ya, tanda makrifah apa? Nanti akan kita bahas, itu ada alif lam.
Dan ini tidak ada tandanya, ya. Kalau hanya rajulun saja itu namanya nakirah, umum. Kalau kita katakan ja'a rajulun ila masjidil jami'an nur, orang laki-laki datang ke masjid raya Nur. Jadi laki-laki kita nggak tahu siapa orangnya, ya, karena posisinya adalah umum. Itu yang disebut dengan al-ismun nakirah. Al-ismu nakirah. Maka kalau kita membaca hadis dan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kalau disebut rajulun, ya, tidak ada alif lam di sana, maka ini umum. Dan itulah perlu kita membaca tafsir. Tafsir ini perlu kita baca, Bapak-bapak Ibu sekalian, sehingga kita mengetahui siapa rajul yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kalaupun ada hadis umpamanya, siapa rajul yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikannya ini. Jadi kata rajul ini umum. Bisa rajul, ya, syekhun kabir, laki-laki yang sudah tua, bisa rajul itu syabab, ya, syab, ya, laki-laki yang masih muda. Bisa saja rajul itu syabun samin, laki-laki yang gemuk. Bisa saja rajul itu syabun nahif, laki-laki yang kurus, dan lain-lain sebagainya. Bisa saja rajul itu alim, orang yang alim. Bisa saja rajul itu abid, orang yang rajin ibadah. Nah, ini cara kita untuk memahami Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, tidak cukup kita hanya membaca terjemahannya saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga kalau kita hanya membaca terjemahan saja, rasanya belum puas dan belum cukup kita memahami isi kandungan Al-Qur'an. Perlu tafsir. Yang bisa menafsirkan Al-Qur'an adalah para al-ulama, mereka yang memahami bahasa Arab dengan baik. Mereka memiliki hafalan Al-Qur'an yang cukup, dan juga mereka yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka justru itu Al-Qur'an itu nanti akan dijelaskan lagi oleh hadis Rasulullah. Ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Bisa saja menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam ismun nakirah. Jadi kalau ismun nakirah ini kita, ya, belum mengetahui siapa sebenarnya. Rajul, laki-lakinya siapa? Asad, ya, singa. Singa itu siapa? Ya, singa yang mana maksudnya? Ya, apakah singa yang besar badannya atau yang kecil badannya? Ya. Kemudian disebut juga sini nahrun, sungai. Nahrun, sungai apa? Ya, tidak disebutkan nama sungainya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, banyak kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh umpamanya, kalau nama sungai Nahrun, ya, kata Nahrun ini ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nahrun ini artinya sungai, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum bin nahrin." Qala innallaha mubtaliikum bin nahrin. Ya, manakala Allah memisahkan Talut dengan tentaranya, ya, dan dia berkata, sesungguhnya Allah telah menguji kalian dengan sungai Nahar. Ya, jadi kalau disebut bin Nahrin itu tidak ada alif lamnya di sana, itu nakirah. Allah menguji kalian dengan sungai. Sungai apa? Nah ini, ya. Jadi kalau sungai di Arab itu ada namanya sungai Nil. Sungai di Arab itu ada namanya sungai Efrat. Sungai di Arab itu ada sungai Tigris, ya. Nah, jadi di Arab itu walaupun daerahnya gurun, ya, tidak semua daerah itu yang gersang tidak ada sungai. Ada beberapa daerah punya sungai. Seperti Mesir punya sungai Nil, Sudan punya sungai Nil, ya. Bahkan sungai Nil ini adalah sungai yang terpanjang di dunia. Dan juga Irak itu punya sungai namanya sungai Efrat, ya, sungai Tigris, ya, dan lain sebagainya. Nah ini bin Nahrin, maka ini perlu penafsiran, ya. Balamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum bin nahrin. Ini Al-Baqarah ayat 100, ini surah Al-Baqarah yang kita lihat, ya, di ayat 249, ya. Dan disinilah kita ketika membaca bahasa Arab tidak bisa kita terjemahkan dengan sungai, ya. Jadi mufassirnya harus orang yang mengetahui banyak ayat Al-Quran, kalau harusnya menghafal Al-Quran,
dan juga mufassirnya ini harus banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dia mentafsirkan Al-Quran disebut bin Nahrin, sungai apa maksudnya? Karena dalam Al-Quran tidak jelaskan sungai apa, ya. Maka dia akan mencari lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sungai apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Rasulullah? Karena dalam tafsir bil ma'thur, tafsir ayat dengan hadis, ya, atau dengan ayat sesama ayat, maka nanti akan ditemukan, oh, sungai yang dimaksud itu adalah sungai Efrat, ya, atau sungai yang dimaksud adalah sungai Tigris, atau sungai yang dimaksud adalah sungai Nil. Ini perlu mendalami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu ditafsirkan lagi? Karena naharnya adalah nakirah, al-ismun nakirah, yaitu sebuah penamaan yang umum, ya. Maka hati-hati kita Bapak-bapak Ibu sekalian, terjadi penyesatan dalam tafsir itu selalu, ya, dalam menafsirkan isim nakirah ini, ya, isim nakirah. Takut nanti kalau yang menafsirkannya orang Riau disebutnya sungai-sungai Siak, Pak. Ya, kalau menafsirkannya nanti orang Kampar sebutnya sungai-sungai Kampar, ya. Kalau menafsirkannya nanti orang Rokan Hulu sebutnya sungai Rokan. Ini yang hati-hati kita. Maka perlu kita memahami bahasa Arab. Oh, ini nahar, ya, sungai umum, nahrun, ya. Karena banyak kalau dalam Al-Quran itu ada yang ma'rifah, ya. Umpamanya dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-anhar itu kalau Allah bercerita tentang surga. Ketika Allah bercerita tentang surga, ada alif lamnya. Nahrun, satu sungai. Kalau banyak sungai, anharun. Anharun, ini jamak. Kalau nahrun, satu sungai. Kalau anhar, banyak sungai, ya, banyak sungai. Nah, di surga nanti banyak sungai. Al-anhar tajri min tahtihal anhar. Ini puluhan ayat yang kita temukan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau al-anhar itu tidak diragukan lagi, yang dimaksud sungai-sungai di sini adalah sungai yang ada di surga. Sungai yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wa ma khatar ala qalbil basar, yang enggak bisa kita bayangkan, ya, yang tidak pernah kita lihat. Mala ainun ra'at, tidak pernah mata kita melihat keindahan sungai itu, ya, semasa hidup kita, dimanapun, di sudut dunia manapun, tidak ada sungai yang lebih indah. Nggak bisa kita bayangkan seperti apa indahnya, ya. La ainun ra'at wala uzunun sami'at, tidak pernah kita dengar, ya, tidak pernah kita dengar. Wa ma khatar ala qalbil basar, tidak terlintas Bapak-bapak Ibu sekalian seperti apa indahnya sungai di surga. Maka sungai di surga itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-anhar, bahwa itu sudah jelas, ya, pasti disediakan oleh Allah, itu al-anhar. Nah, ini. Jadi ini yang pertama Bapak-bapak Ibu sekalian, itu al-ismun nakirah, ya. Yang kedua, istilah yang digunakan di bahasa Arab yang kedua, al-ismul ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Jadi bedanya, kalau nakirah, ya, umum, kalau ismun ma'rifah khusus, ya, ismul ma'rifah khusus. Maka al-anhar yang kita sebutkan tadi adalah bagian dari ismul ma'rifah, ya. Apa contoh ismul ma'rifah? Ya, al-ismul ma'rifatu huwa ma dalla ala muayyan bi zatihi wa min anwa'il ma'rifah awalan dhamir, thaniyan al-'alam, thalithan ismul isyara, rabi'an al-ismul mausul, khamisan al-mu'arraf bi alif wal lam, sadisan al-mudhaf ila mu'arraf bi alif wal lam, sabi'an al-munada al-maqsud ta'yinuh. Nah, ini yang ismul ma'rifah, yaitu penamaan yang sudah jelas, ya, yang jelas, ya, tidak samar lagi, yang khusus, ya, yang sudah ditentukan. Nah, ini pertama tandanya, ya, isim ma'rifah yang ditentukan bizatihi, ya, dengan zatnya, min anwa'il ma'rifah, dari jenis-jenis ma'rifah itu pertama ad-dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti ana. Ya, kalau sebut ana artinya saya. Nah, ini
itu sudah ma'rifah jelas. Ana berarti jelas orangnya. Anta ini jelas orangnya untuk laki-laki. Anti jelas untuk perempuan, ya. Huwa jelas dia siapa? Dia laki-laki, ya, dia laki-laki. Nah, kemudian hiya dia perempuan. Huma mereka berdua. Hum mereka laki-laki. Hunna mereka perempuan, ya. Nah, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini yang kita pelajari dalam dhamair, ya, dhamair. Jadi kalau dalam kitab nahwu selalu kita temukan dalam tasrifat itu selalu didulukan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini ada enggak kalimat ini kita temukan dalam Al-Qur'an? Dhamir ini ada, ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ada huwa di sana. Ada huwa. Huwallazi khalaqalakum. Ini surah Al-Baqarah, ya. Dialah yang telah menjadikan kalian. Wallazi khalaqalakum, ya. Kemudian wa huwas samiul alim, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini kita temukan huwa yang dimaksud di situ, enggak ragu lagi kita, adalah Allah. Jelas. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan bagi kalian apa seluruh yang ada di bumi ini, ya. Summa stawa ilas sama. Kemudian terangkat semua yang dibuat dia, yang ada di langit itu yang ciptakan adalah Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah mengetahui segala sesuatu. Huwa itu maksudnya adalah khalik. Khalik itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ketahuan tidak boleh ragu lagi kita, pasti. Ya, ma'rifah, jelas. Kalau dalam Al-Quran disebut huwa, maksudnya adalah Allah, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surah Al-Baqarah juga, ya. Dialah Allah, ya. Allahu la, tidak ada ilah illa huwa, kecuali dia. Huwa di sini adalah maksudnya Allah. Ini ma'rifah, jelas. Enggak perlu dipertanyakan lagi siapa huwa di sini. Karena dhamir seluruhnya adalah ma'rifah, jelas, ya. Ya, sebuah kata benda atau isim yang ma'rifah. Begitu juga kata ana, ya, kata ana, ya. Bapak Ibu kan hafal, kita bisa menghafal Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ada dua di sana, ya. Ada dua dhamir di sana. Pertama anta, yang kedua ana. Allahumma anta yang maksud di situ adalah Allah. Jangan salah dalam penafsirannya. Allahumma anta rabbi, engkaulah Rabbku, ya. Wa ana abduk, saya adalah hambamu. Nah, jadi kalau sudah ada kata dhamir, ya, dhamir ini, maka para ulama, bapak-bapak ibu sekalian, selalu mereka melihat bahwa dhamir ini selalu kadang enggak dimasukkan dalam bentuk qawaid, tidak dimasukkan dalam bentuk qawaid bahasa Arab, tapi dhamir ini masuk dalam bagian kosakata bahasa Arab. Kosakata, ya. Ada lagi ulama mengatakan dia masuk dalam qawaid, juga masuk kosakata, ya. Bisa dua-duanya. Bisa dia masuk dalam kelompok qawaid dhamair, bisa dia masuk dalam kelompok kosakata. Nah, dalam metodologi bahasa Arab, kalau untuk percakapan kita masukkan dhamair kata ganti ini dalam kosakata, ya, dalam
kosakata. Maka dalam metode pengajaran bahasa Arab modern, Bapak-bapak sekalian, kalau kita susun domir yang 14 itu, ya, domir yang 14 itu, nah, yang perlu kita dahulukan adalah kata ganti orang pertama. Karena kata ganti itu kan ada 3 bentuk itu. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, ini. Tapi dalam kitab Nahwu klasik, ya, dalam kitab Sharaf juga kita melihat itu selalu yang didahulukan adalah huwa. Kalau kita menjadikan dhamair ini bagian dari qawaid, ya, mendahulukan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antun, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, tapi saya dalam kitab Al-Arabiyyah Tafa'uliyah, ya, saya menyusun sebuah kitab namanya kitab Al-Arabiyyah Tafa'uliyah, bahasa Arab interaktif. Saya tidak mendahulukan huwa. Tidak mendahulukan huwa dalam susunan dhamair ini. Saya dahulukan ana. Kenapa ana? Karena ana adalah kata ganti orang pertama. Maka dalam metodologi kalau kita belajar bahasa, apapun bahasa, Bapak-bapak sekalian, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya, itu yang kita kuasai terlebih dahulu yang terdekat dengan kita, yang terdekat, kosakata yang terdekat dengan kita, ya, penggunaan kosakata yang terdekat dengan kita. Maka dari kata ganti yang 3 bentuk tadi, yang terdekat dengan kita siapa? Saya, ana, ya, kata ganti orang pertama. Maka dalam susunan dhamair ini dalam kitab Arabiyyah Tafa'uliyah, bahasa Arab interaktif, saya memulainya dengan kata ganti orang pertama ana, kata ganti orang pertama mufrad tunggal, kata ganti orang pertama jamak nahnu, ana, nahnu, ya. Kemudian baru masuk kata ganti orang kedua. Siapa kata ganti orang kedua? Anta, ya, kata ganti orang kedua yang mufrad, yang tunggal, yang muzakkar, ya, mufrad muzakkar, ya, mufrad muzakkar, ya, yang tunggal untuk laki-laki, anta. Kemudian antuma, kata ganti, ya, orang kedua yang mufrad musanna, mufrad musanna, mufrad tapi dia untuk 2 orang. Kemudian yang mufrad yang musanna, ya, muzakkar musanna, bukan mufrad musanna, muzakkar musanna. Kemudian kata ganti orang yang kedua yang muzakkar yang jamak adalah antum, ya, antum. Ini kata ganti orang kedua semua. Anta, antuma, antum, kata ganti orang kedua yang muzakkar. Kemudian anti, antuma, antunna, kata ganti orang kedua yang muannas. Ya, kalau saya membahasnya yang kedua ini. Yang ketiganya nanti baru huwa. Huwa ini terakhir. Huwa terakhir. Kalau dalam metodologi kita ingin cepat bicara bahasa Arab, ya. Jadi kita dahulukan kosakata yang terdekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita. Kuasai dulu kosakata terdekat dengan kita. Apa umpamanya, ya? Al-adwat al-mawjuda fil masjid, ya, peralatan yang ada di masjid ini. Ya, contoh karpet bahasa Arabnya apa? Sajadah. Kemudian loteng, ya, pelapon bahasa Arabnya saqaf. Kalau tiang bahasa Arabnya imad, ya. Kalau imam bahasa Arabnya apa, Ibu? Imam juga. Kalau makmum juga. Jamaah juga. Ini ada dalam masjid. Kalau jam bahasa Arabnya sa'ah, ya. Kemudian kalau baju qamis. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kuasai dulu kosakata yang terdekat dengan kita, termasuklah dalam kata ganti atau dhamir. Kuasailah pertama kata ganti orang pertama ana, yang mufrad, yang tunggal. Kata ganti orang yang orang pertama yang jamak adalah nahnu. Nah, ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an kata nahnu juga. Ya, kata nahnu banyak kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fisyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, nahnu adalah kata ganti orang pertama jamak. Nah, timbul pertanyaan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan kata nahnu? Apakah Allah itu banyak? Ya, kenapa Allah tidak menggunakan kata ana?
Banyak Allah menggunakan kata nahnu. Dalam surat Yusuf juga Allah gunakan kata nahnu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima au'aina ilaika hadzal Qur'an. Ya, kami mengkisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Ini dalam surat Yusuf ayat yang ketiga. Kemudian juga kita lihat lagi dalam surat Fussilat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fima ma tashtahi anfusakum. Ini juga nahnu. Allah gunakan kata nahnu, ya. Kemudian juga kita lihat dalam surah Al-Waqiah. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Itu kata nahnu juga yang digunakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita yang belajar bahasa Arab, semua kita mengetahui Tuan guru kita mengajarkan nahnu itu adalah kata ganti orang pertama yang jamak, banyak. Timbul pertanyaan, apakah Allah itu jamak? Ya, apakah Allah itu banyak? Kalau banyak dalam bahasa Arab itu di atas 3. Ya, 3, 4. Kalau sholat jamaah 2 orang itu udah jamaah itu. Ya, 2. Ya, ada jamaah, ya. Pokoknya lebih dari 1. Berarti Allah itu tidak esa. Berarti Allah itu tidak ahad. Ya, banyak dalam Al-Qur'an kata nahnu. Nah, disinilah gunanya kita perlu mempelajari bahasa Arab, dan setelah kita mempelajari bahasa Arab, pelajari tafsirnya. Ya, pelajari tafsirnya. Kenapa nahnu? Para ahli tafsir mengatakan litta'zim. Litta'zim artinya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di seluruh kitab tafsir, ya, baik tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Jalalain, ya, kemudian tafsir Qurtubi, dikatakan nahnu maknanya litta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah itu jamak, bukan karena Allah itu banyak, ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kalimat nahnu atau kata nahnu termasuk bagian dari isim ma'rifah. Ma'rifah sudah jelas, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala wa khaliq, ya, dialah pencipta, khaliqus samawati wal ard, cipta langit dan pencipta langit dan bumi. Ini, ya, bentuk ma'rifah yang pertama, bentuk kalimat yang sudah maklum yang pertama. Itu terdiri dari kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga. Atau kalau kita lihat dalam kitab-kitab nahwu dari huwa, huma, hum itu ma'rifah, hiya, huma, hunna itu ma'rifah, anta, antuma, antum itu ma'rifah, anti, antuma, antunna itu ma'rifah, ana, nahnu itu ma'rifah. Jadi kalau kita temukan ini dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, jelas siapa orangnya. Ya, tidak diragukan lagi, bukan dalam makna umum, tapi sudah ada makna khusus yang terkandung dalam kalimat tersebut. Yang kedua, isim ma'rifah yang kedua tandanya adalah al-alam, bentuknya adalah al-alam. Al-alam itu artinya adalah penamaan sebuah kota atau penamaan seseorang, boleh. Ya. Umpamanya kalau nama seseorang Muhammad. Siapa Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita temukan juga dalam Al-Qur'an kata Ahmad. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, ya, nanti akan diutus seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Ahmad itu sudah ma'rifah. Ahmad itu siapa maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita tafsirkan yang macam-macam. Kalau Ahmad itu sudah ma'rifah, sudah jelas. Ahmad yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita temukan dalam Al-Quran Yusuf, siapa maksudnya? Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, jangan nanti terjemahkan lain. Ustadz, di kampung saya ada juga nama Yusuf. Ya, apakah itu yang dimaksud dalam Al-Quran? Enggak. Yusuf itu ma'rifah. Yusuf alaihi salam. Dalam Al-Quran ada juga nama Ibrahim. Ya, ada surah Ibrahim. Ibrahim yang dimaksud itu bukan Ibrahim yang lain-lain.
ya, bukan Ibrahim orang Indonesia, ya, tapi Ibrahim yang dimaksud di situ adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini, begitu juga nama-nama Nabi yang lain, Nabi Sulaiman, ya, maksudnya adalah Nabi Yuna Sulaiman alaihissalam. Begitu juga Isa, maksudnya adalah Nabi Isa. Begitu juga Musa, maksudnya adalah Nabi Musa. Apalagi nama Nabi Musa, nama Nabi Isa ini banyak kita temukan dalam Al-Quran. Ya, itu enggak ada maksud yang lain kecuali dikhususkan oleh Allah. Maksudnya adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah menjadi nama seseorang itu ma'rifah. Atau menjadi nama kota, ya, Al-Qahira. Al-Qahira. Qahira itu bahasa kitanya Kairo. Itu ibu kotanya Mesir. Atau disebut juga dalam Al-Quran Bibakkatan Mubarakah. Bibakkatan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bibakkatan mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Ini kita lihat di juz yang keempat, ya. Juz yang keempat. Nah, itu Bakkah, maksud di situ sudah ma'rifah. Jelas. Maka para tafsir mufassir menjelaskan Bakkah itu adalah bagian dari nama Makkah Al-Mukarramah. Karena Makkah itu punya nama, bisa disebut dipanggil dengan Makkah, bisa juga kita sebut dengan Bakkah, tempatnya satu juga. Maksudnya adalah kota Makkah Al-Mukarramah, itu sudah ma'rifah. Nah, ini yang kita temukan, ya, dalam Al-Qur'anul Karim. Nama para nabi, nama kota, ya, nama daerah, ya, maka itu sudah ma'rifah, dijelaskan, artinya tidak diragukan lagi. Itu tanda yang ma'rifah yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, bentuk ma'rifah yang ketiga adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Isyarah itu ada isyarah untuk dekat. Haza. Ya. Kalau yang muzakkar, isyarah untuk dekat, petunjuk yang dekat, haza. Kalau yang muannas, petunjuk dekatnya hazihi. Hazi, artinya ini. Ya. Ini, haza, ini, hazihi juga ini. Kalau yang jauh, zalika. Zalika. Kalau yang muannasnya tilka. Nah, ini semuanya kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Hazihi ummatukum ummatan wahidah. Dalam Al-Qur'an, hazihi adalah isyarat. Ini ummatukum, umat kalian ini ummatun wahidah, umat yang satu. Maksudnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diragukan lagi Bapak-bapak sekalian, karena sudah khusus, ya, sudah khusus. Contoh yang lain umpamanya dalam Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu adalah isyarah, ya. Yang dimaksud isyarah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, timbul pertanyaan, ya, kenapa di terjemahan, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, Bapak-bapak sekalian, baik terjemahan yang di bawah Kementerian Agama atau terjemahan secara individu dari pakar-pakar ulama-ulama kita, kata zalika di ayat kedua Al-Quran itu selalu diterjemahkan kata ini, selalu terjemahkan kata ini. Padahal ketika kita belajar bahasa Arab, zalika itu artinya itu, petunjuk untuk yang jauh, ya. Kenapa diterjemahkan ini? Ini mesti kita mengetahui sejarah, ya, sejarah terutama sejarah Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika ayat ini turun, tentu turunnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun setelah Rasulullah. Ya, kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an turun setelah Rasulullah, itu bukan Al-Qur'an. Itu bukan Al-Qur'an, ya. Tapi ayat ini turun pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita belum punya kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an belum dibukukan, belum dikitabkan Al-Qur'an ini, ya. Maka sekretaris Rasulullah yang bernama Zaid bin Thabit. Jadi kalau dalam sejarah, Zaid bin Thabit ini sudah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan Al-Qur'an sejak berumur 15 tahun. Anak muda, ya,
berumur 15 tahun, rajin ibadah, bahasa Arab fushahnya bagus sekali, dan tulisannya juga cantik, orangnya juga dobit, ya, artinya dia hafalannya, ingatannya kuat. Dialah yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan setiap wahyu yang turun, ya, wahyu yang turun, tuliskan oleh Zaid bin Sabit. Ya, di mana tuliskan oleh Zaid bin Sabit? Tuliskan di kulit kayu, ya. Kemudian tuliskan di dinding-dinding, tentu dinding yang sudah dikondisikan, ya. Kemudian dituliskan di tempat-tempat yang memudahkan kita untuk melihatnya. Nah, jadi masih belum ada dibukukan Al-Quran, belum dibukukan Al-Quran. Nah, ditulis oleh Zaid bin Sabit pada saat itu. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, baru mulai pada masa Abu Bakar Siddiq mulai dikumpulkan Al-Quran, para hufazul Quran dikumpulkan, ya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab mulai dibukukan, dan selesai tuntas pembukuan Al-Quran ini dan diterbitkan dan dicetak Al-Quran pada masa siapa? Utsman bin Affan. Maka ketika surah Al-Baqarah ayat kedua turun, Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu, ya, karena saat itu belum ada kitab. Al-Quran itu, kitab itu, ya, kitab yang itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Karena saat itu belum ada Al-Quran yang sudah dibukukan, belum ada. Setelah dibukukan Al-Quran ada, ya, dibuat oleh Utsman bin Affan sampai ke tangan kita, dan kita ingin memahami isi kandungan Al-Quran ini, maka kata zalika kita robah artinya dengan ini, karena Al-Quran sudah ada, ya. Zalikal kitabula, Al-Quran ini, karena sudah ada. Kalau sebelumnya masa Rasulullah belum ada. Al-Quran itu yang mana? Ya, itu yang masih ditulis oleh Zaid bin Sabit, ya, di kulit kayu, yang masih ditulis oleh Zaid bin Sabit, di dinding, ya, di tiang dan sebagainya. Tidak ada keraguan karena saat itu belum ada kitab. Setelah ada kitab, kata dzalika, untuk memudahkan pemahaman kita artikan dengan ini, ya, untuk memudahkan pemahaman, ya, dan itu tidak menyalahi bahasa Arab. Nah, ini kemudian juga Bapak Ibu sekalian, isim isyarah yang paling banyak kita gunakan dalam Al-Quran itu, kalau yang jamak itu hum. Kemudian kalau jamak yang dekat lagi ada haula. Kalau jamak untuk yang jauh ulaika, ya. Kalau hum itu jamak untuk yang muzakkar. Kalau hunna jamak untuk yang muannas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, itu jelas maksudnya adalah perempuan. Kalau hum maksudnya adalah laki-laki. Ya, karena dalam Al-Quran jenis manusia hanya dua, ya, hanya dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada namanya waria, wanita tapi pria, nggak ada. Yang ada cuma laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, disebut aja zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, ya. Enggak ada yang namanya waria, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu hanya dibuat-buat oleh manusia saja. Allah sudah menciptakan manusia terbagi dua, zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita melihat dhamair ini dalam Al-Quran, yang pertama ketika kita buka Al-Quran, apa dhamir yang kita baca pertama? Adalah ulaika. Di surah Al-Fatihah ada enggak dhamir? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada him, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada him. Him itu ketika dimasuki oleh ala, hum merubah jadi him, alaihim. Itu dhamir yang pertama yang jamak yang kita temukan dalam Al-Quran. Yang kedua yang kita temukan dalam Al-Quran lagi apa? Ya,
Ulaika, surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu jelas. Ya, kalau disebut ulaika berarti ada cerita sebelumnya. Ulaika itu siapa? Maksudnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ya, itu sudah ma'rifah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu, orang-orang beriman itu, ya, dalam petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang beriman itu, mereka orang yang menang atau orang yang sukses atau orang yang beruntung. Nah ini, ya, itu bentuk ma'rifah yang kedua. Ya, ada ya bentuk isyarat. Hadza, hazihi, zalika, tilka juga kita temukan dalam Al-Quran. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Awal juz ketiga surah Al-Baqarah ada tilka, ya, itu adalah isim isyarah, ya. Kemudian yang jauh, yang dekat lagi untuk jamak ulaika, haula, yang dekat untuk jamak haula, ya. Kemudian yang jauh untuk jamak ulaika, mereka itu, ya. Kalau haula, mereka ini. Lalu kalau hum dan hunna, Ustaz, hum dan hunna itu, ya, itu hum artinya mereka secara umum, baik yang dekat maupun yang jauh. Kalau hunna, mereka secara umum juga, ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Tapi merekanya sudah maklum, ya, maklum artinya sudah ma'rifah, sudah jelas. Karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan itulah jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk dari isim ma'rifah yang keempat adalah al-ismul mausul. Ismul mausul, ya. Kalau kita terjemahkan, al-ismul mausul adalah isim yang memberikan sambungan atau menjadi kata sambungan, ya, yang menjelaskan dengan menjadi kata sambungan. Mausul yang menyampaikan, ya, mausul ini yang menyampaikan atau yang disampaikan, Bapak-bapak sekalian. Dialah yang menghubungkan kata. Ada allazi untuk yang muzakkar, ada allati untuk yang muannas, ada allazina, ada allati untuk yang muannas yang jamak, ya. Yang paling banyak kita temukan dalam Al-Qur'an itu apa? Allazina. Allazina, ya. Itu paling banyak kita temukan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak allazina. Allazi ini adalah namanya dalam bahasa Arab ismul mausul, ya, ismul mausul, kata penamaan atau isim yang menyambungkan makna kata, sehingga nanti, ya, kosakata ini memiliki kata sambungan setelah itu dan tidak terputus. Ya ayyuhallazina, siapa? Amanu, yang telah beriman. Nah ini adalah isim mausul. Ini banyak kita temukan dalam Al-Quran, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Kalau allazi untuk satu orang, tapi kalau allazina untuk jamak atau banyak orang. Nah ini yang keempat, ya. Yang kelima, bentuk ma'rifah yang kelima, al-mu'arrafu bi al-alif wal lam, yang dima'rifahkan, dikhususkan dengan memasukkan di dalamnya alif dan lam. Contoh, misal ar-rajulu, laki-laki, ar-rajulu, laki-laki. Jadi kalau rajulun laki-laki juga, tapi kalau ar-rajulu laki-laki ini, di sana ada yang mustatir, yang tersembunyi. Nah, inilah luar biasanya bahasa Arab itu, ya. Ada yang mustatir dalamnya. Ar-rajulu, ya,
itu laki-laki ini jelas orangnya, ya. Ar-rajulu, ya, jelas orangnya. Al-baitu, jelas rumah ini. Al-qaryatu, jelas negeri ini. Al-baladu, jelas, ya, kampung ini atau negara ini. Nah, dalam Al-Quran kita temukan, ya, kita temukan dalam Al-Quran nama-nama, ya, baik nama manusia, nama-nama planet yang ada di dunia ini, itu selalu ada alif lam. Wasyamsi, matahari, maksudnya matahari. Matahari mana? Ma'arifah, jelas matahari yang menerangi bumi. Jadi bukan matahari, bunga matahari, enggak. Ya, ini kan matahari banyak nih Bapak-bapak Ibu sekalian. Ada mall matahari kan? Ya, mall matahari, ya. Ada juga bunga matahari. Tapi asyam, wasyamsi ada alif lam. Ya, wasyamsi demi matahari. Matahari mana? Matahari yang sudah mu'arraf bi alif lam, matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wa duhaha wal qamari, bulan. Ya, kalau disebut bulan jelas maksudnya karena ada alif lam di sana, bulan yang menerangi bumi di malam hari. Karena dalam bahasa Arab Bapak-bapak Ibu sekalian, apalagi kalau Bapak Ibu baca syair, ya, baca syair, itu qamar itu belum tentu maksudnya bulan yang di langit. Ya. Kalau seandainya ada alif lam, pasti maksudnya bulan yang ada di langit. Tapi kalau enggak ada alif lam, ada maksud yang lain. Pasti ada maksud yang lain. Itu umum. Inilah yang kita lihat dalam sebuah syair, ya, atau nasyid yang dinyanyikan oleh sahabat untuk memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasyidnya? Qamaru silan nabi qamaru. Maksud qamaru itu bukan bulan yang di langit, tapi maksudnya umum. Kalau dia bernyanyi depan Rasulullah, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau seandainya enggak ada alif lam, boleh enggak Ustaz kita gunakan nyanyian qamaru ini untuk orang lain? Boleh? Ya, karena tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Saya nyanyikan umpamanya untuk Pak Ali, saya depan Pak Ali nyanyi, ya, sambil nunjuk Pak Ali. Qamaru, bisa saja. Qamaru maksudnya yang sedang saya tunjuk itu Pak Ali. Nah ini, ya, maka nasyid yang dinyanyikan oleh sahabat ini karena dia bernyanyi depan Rasulullah. Qamaru yang dimaksud Rasulullah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disamakan Rasulullah itu bagaikan rembulan karena ganteng dan gagahnya Rasulullah disamakan dengan bulan. Sampai sekarang Bapak-bapak sekalian, ya, kalau kita pergi ke Arab, jumpa orang Arab, antal qamar, anta qamar, kamu bagaikan bulan. Ya, itu orang Arab udah paham. Maksudnya kalau anta qamar, kamu bagaikan bulan, maksudnya gagah atau ganteng. Nah ini, itu maksudnya, ya. Jadi kalau ada alif lam itu mu'arraf, sudah dikhususkan, maksudnya adalah bulan yang ada di langit. Nah ini. Kemudian juga al-Madinah. Ya, al-Madinah. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke Yathrib. Ya, hijrahnya dari kota Makkah ke Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Masa kekuasaan orang Yahudi yang berada di Madinah. Ya, dulu namanya Yathrib, tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah diganti nama Yathrib oleh Rasulullah dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah. Jadi kalau disebut Al-Madinah itu maksudnya Madinah yang ada di Arab Saudi. Kalau ada alif lam. Tapi kalau enggak ada alif lam, Madinah itu masih umum. Madinah mana? Apakah Madinah Pekanbaru, kota Pekanbaru, Madinah Jakarta bisa juga, Madinah Surabaya bisa juga, Madinah Bandung bisa juga, ya, Madinah Padang bisa juga, Madinah Medan bisa juga, karena tidak ada alif lam. Perlu dia disandarkan kepada nama kota. Tapi kalau sudah ada alif lam, Al-Madinatu, itu jelas dia ma'rifah, sudah jelas. Kalau disebut Al-Madinah
adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tambah jelas lagi kalau ditambahkan al-munawwarah, al-Madinatul Munawwarah. Ini namanya mu'arraf dengan alif dan lam. Kemudian an-nahru, sungai ini, al-anhar, sungai-sungai ini. Itu banyak kita temukan dalam Al-Qur'an, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah ini. Kemudian yang ketujuh, ya kita lihat wahid, itsnain, tsalatsa, arba', khamsa, yang sittah, sab'ah, ya yang keenam, ya tadi yang kelima, sekarang yang keenam, as-sadis. Nah, al-mudhaf ila mu'arraf bi alif wal lam. Al-mudhaf yang disandarkan, ya atau yang diidhafahkan kepada kalimat yang ma'rifah dengan alif dan lam. Contoh, Kitabut Talib, kitab milik siswa. Kitabut Talib. Jadi at-talib itu adalah mudhaf, mudhafun ilaih. Ya. Ya kitab mudhaf, at-talib mudhafun ilaih. At-talib ada alif lam dan dia disandarkan kepada kalimat yang ada alif lamnya. Jelas kitab milik siswa ini. Jelas siswanya, ya. Kemudian suwarul hadiqah, pagar taman. Suwarul hadiqah, pagar taman ini. Jelas, tidak maksudnya taman yang lain, tapi taman yang sudah jelas. Dan itu ada mudhaf, yang mudhafnya kepada kalimat yang ada alif dan lamnya. Jadi mudhaf ini Bapak Ibu sekalian, kata sandaran dalam bahasa kita. Kata sandaran, ya. Bisa disandarkan kepada kata ganti. Kalau rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Kalau rumah saya baiti. Kalau surga bahasa Arabnya apa? Jannah. Kalau surga saya jannati. Nah, kita temukan dalam hadis, baiti jannati, rumahku surgaku. Itu sudah mu'arraf, ya, dia sudah ma'rifah. Ma'rifahnya dengan idhafah, ya, dengan disandarkan, tapi tidak disandarkan pada alif lam, disandarkan kepada kata ganti atau dhamir, kepemilikan saya. Nah ini, dan ini yang disandarkan alif lam. Alif lam, Kitabut Talib, suwarul hadiqah. Nah ini, qamisu Muhammad, baju milik Muhammad. Jadi yang kalau idhafah mudhaf ilaih itu di sana tersirat, ya, tersirat Bapak Ibu sekalian, ada makna di dalamnya. Salah satu dari 3 huruf jar, ya. Pertama min, dari, yang kedua fi, pada, yang ketiga li, ya. Li artinya untuk. Kalau Kitabut Talib, ya, itu dalamnya ada li, kitab milik siswa, ya, kitab milik siswa. Tapi kalau kalimat khatamul hadidi, khatamul artinya cincin, ya, hadidi besi, itu yang tersirat dalamnya apa? Min, cincin dari besi, ya, min, ya. Kemudian pamannya, ya, ini ada kalimat suwarul hadiqah. Kalau suwarul hadiqah, pagar untuk tanah, pagar untuk tanaman, ya. Pokoknya ada min tersembunyi dalamnya, atau fi, atau li, ya, min, fi, li. Nah, mudarrisul fasl, mudarrisul fasli, guru di kelas, apa dalamnya? Fi. Mudarrisul fasli, guru kelas, ya, guru yang ada di dalam kelas. Jadi ada min, ada fi, ada li, ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, tanda ma'rifah yang terakhir itu yang ketujuh, al-munada maksud ta'yinuhu, ya, seruan yang dimaksudkan untuk mengkhususkannya. Contoh, ya manadil, hai pahlawan, hai pejuang, ya. Kalau sebut pejuang jelas, ya. Kalau di Indonesia sebut pejuang, maksudnya adalah pejuang yang telah berjasa, ya, memerdekakan Indonesia. Itu sudah maklum, sudah ma'ruf, sudah dikenal, dan itu termasuk bagian dari kalimat yang ma'rifah yang sudah kita ketahui bersama. Inilah Bapak Ibu sekalian
ya mustalah-mustalah yang akan digunakan dalam pelajaran nahwu atau dalam pelajaran bahasa Arab. Ada namanya nakira, ada namanya ma'rifah. Nakira artinya adalah umum, ma'rifah artinya khusus. Nakira sesuatu yang belum ditentukan siapa yang dimaksud di situ, apa yang dimaksud di situ, ya milik siapa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ma'rifah sudah jelas, yang dimaksud si fulan, yang dimaksud benda ini, yang dimaksud barang ini, dan itu sudah ma'ruf, sudah ma'lum, sudah diketahui dan sudah dimaklumi. Nah inilah al-ismun nakira dan al-ismul ma'rifah. Baik ya, pagi ini dan biasanya kita ada tampilan anak-anak kita dari Markas Al-Arabiyah Riau untuk tampil sebagai Raisul Jalsa. Ada yang tampil juga untuk ta'aruf, untuk hiwar, dan juga ada yang tampil juga untuk khutbah bil lughatil arabiyyah. Tapi pagi ini karena hujan tadi ya sangat lebat sekali, mereka berhalangan untuk hadir. Ya, maka kita cukupkan untuk pengajian kita, kajian pembelajaran bahasa Arab aplikasi Al-Quran sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang untuk isim ma'rifat ya, Ustaz? Ya. Yang untuk mudhof ila mu'arrafi bi al, Ustaz. Ya. Sekarang kita di sini contohnya kitabul thalibi kan? Ya. Kita bukan nakiro, Ustaz. Dia kan hukumnya mudhof, thalibi mudhof ilaihi. Ya. Nah, sekarang Ustaz dia jadi ma'rifat. Sekarang kalau saya jadikan nakiro, Ustaz, apakah dia menjadi ma'rifat juga enggak? Seperti contohnya kitabul thalibin. Ya. Nah, satu lagi Ustaz, saya jadikan sifat mausuf. Thalibun zakiyun. Ya. Ya. Yang pertama saya jadikan mudhof ilaih tapi dengan isim nakiro, mudhof ilaihnya, dan satu lagi dengan sifat mausuf yang mudhof ilaihnya nakiro, kitabu thalibin, yang sifat mausufnya thalibun zakiyun. Apakah ini juga bisa menjadi ma'rifat dan sah juga ketiga-tiganya, baik kitabu thalibin, kitabul thalibi, kitabu thalibin dan thalibun zakiyun, apakah sah semua jadi mubtada? Ya, baik. Terima kasih ya. Kitabut thalibi itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kita buat kitabut thalibi tidak ada alif lamnya? Ya. Boleh asal disambungkan dengan mudhaf setelahnya. Kalau kita mau nyambungkan umpamanya kitabut thalibi madrasah, kitabu thalibil madrasah, kitab siswa sekolah. Nah, ada lagi kitabut thalibil jami'ah, kitab siswa kampus atau universitas. Itu namanya kalau seandainya kita hilangkan alif lamnya, terjadi nanti mudhafun ilaih bersambung, mudhaf dan mudhafun ilaih yang bersambung. Ya. Tapi kalau seandainya enggak kita tambahkan, itu belum pernah kita temukan. Belum pernah kita temukan. Umpamanya kitabut thalibi saja, itu belum pernah kita temukan dalam kaidah bahasa Arab. Tapi kalau disambungkan kitabut thalibil madrasah, itu banyak. Kitabut thalibil jami'ati, madrasahnya jadi mudhaf ilaih lagi. Kitabut thalibi madrasati. Ya, kalau madrasati pakai ya boleh. Ya, kitab siswa sekolah saya. Ya, tapi kalau nggak ada alif lamnya, itu belum kita temukan. Yang ada dalam bentuk tarkib na'ti, itu memang ada. Ya, dalam bentuk tarkib na'ti, tapi sifat dan mausuf sifatnya. Bentuknya sifat dan mausuf itu ada. Ya, tapi kalau dalam bentuk definisi, dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih, itu belum pernah kita temukan kitabut thalibi madrasati, ya, kecuali kalau dipanjangkan bi-nya kitabut thalibi ada, ya. Tapi kalau kitabut thalibi saja nggak ada, ya. Atau kitabut thalibil madrasati ada, atau kitabut thalibil jami'ati ada, kitabut thalibil ma'hadi ada. Nah, ini itu dalam bentuk terkib al-idhafi mudhaf dan mudhafun ilaih, ya. Jadi mudhaf-mudhafun ilaih ini Bapak Ibu sekalian itu bisa bersambung panjang. Bisa dua mudhafnya, dua mudhafun ilaihnya. Ya, bisa sampai 3 mudhafnya, sampai 3 mudhaf ilaihnya bisa.
Ya, disambungkan terus. Kitabut talibil madrasati, kitabut talibil jamiati. Itu dua mudhafnya, dua mudhafun ilaihnya. Jadi talibi yang kedua, kitabut talibil madrasati, dia punya dua fungsi. Ya, dia bisa jadi mudhafun ilaih kalau disandarkan kepada kitab, dan dia akan jadi mudhaf ketika disandarkan dengan madrasah. Nah ini, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, dalam bentuk terkib na'ti atau mausuf, ya, mausuf, ya. Terkib na'ti ini tentu kita lihat dulu bentuk tulisannya apa, ya. Pamannya rajulun jamilun boleh, rajulun jamilun zakiyun boleh, ya. Artinya ada kesesuaian untuk menggandengkan kata ini sehingga dia bisa menjadi terkib na'ti. Kalau nggak ada kesesuaian nggak bisa. Kitabun talibun nggak bisa. Kitab yang siswa nggak bisa, karena nggak ada kesesuaian makna. Ya, rancu maknanya. Ya, tapi kalau kitabun jadidun jamilun boleh. Ya, ya, kitabun jadidun jamilun mujazzabun itu boleh. Ya, karena ada kesesuaian makna dan bisa untuk kita gunakan untuk terkib na'ti atau sifat dan mausuf, atau juga disebut dengan na'at dan man'ut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kedudukan sambungan tadi yang madrasati atau jami itu ya. Itu jadi apa? Jadi kan dia jadi mudhaf ilaih juga, jadi dari kitab kan? Ya. Kitabul talibi jami'ati kan ya? Ya. Madrasati kan? Ya. Tapi kan mudhaf talibi kan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Talibi kan jadi Mudhaf lagi. Madrasati kan mudhaf lagi. Mudhafun ilaih lagi, ya. Madrasati mudhaf lagi. Yang mutawif pada Ibali Jarin kan mudhaf ilaih lagi. Nah, jadi madrasati ini kedudukannya sebagai apa, Sa? Sebagai mudhafun ilaih bagi talibi. Kitabut talibil madrasati. Ya. Jadi kalau udah kalimat sempurna seperti itu bisa jadi mubtada. Iya, kalau mubtada nanti bentuk kalimatnya lain lagi. Bentuk kalimatnya lain lagi. Karena mudhaf dan mudhafun ilaih itu harus di dalamnya tersirat nanti dalam pemahaman kita ada takdir min, fi atau li. Itu yang membedakan antara mudhafun ilaih dengan yang lain. Baik itu sifat mausuf ataupun mubtada dan khabar, itu jauh perbedaannya. Insyaallah nanti akan kita bahas secara detail, ya, seperti apa mudhafun ilaih, ya, seperti apa mubtada khabar, seperti apa sifat dan mausuf, sebagaimana yang dijelaskan oleh musannif. Saya ati zikruha fi awalil kitab, akan dijelaskan penyebutannya, ya, di awal kitab nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Bapak Ibu sekalian untuk kajian subuh kita dalam pembelajaran bahasa aplikasi Al-Quran pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup untuk pengajian dan pembelajaran kita pagi ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa khitamul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran akhtatimu kalami bi khairi ikhtitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.